Konferensi Dinas Kepala Desa Kecamatan Butuh pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026. Mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini merupakan konferensi Kepala Desa awal ya Pak di tahun 2026. Ternyata kita sudah setahun ini tidak berjumpa. Kami dari Dinas PUPR Kabupaten Purworejo yang sudah pasti kegiatannya yaitu satu, pembangunan jembatan cilik di ruas Sidomulyo. Jadi kalau dari sini titiknya pasar Sidomulyo itu ke selatan, terus ada jembatan kecil yang lengkapnya hanya 1 kilo, lebarnya hanya kurang lebih 2 meter. Insya Allah nanti tahun ini kita bangun dengan standar jalan kabupaten, biasanya dengan minimal lebar 5 meter. Yang kedua, kami juga melaksanakan pemeliharaan jalan di hampir, insya Allah di hampir seluruh ruas jalan yang ada di Kecamatan Butuh ini. Kami juga melaksanakan pemeliharaan di daerah irigasi yang dari kewenangan UPT yang ada di Kabupaten Purworejo, yang ada di Kecamatan Butuh, yaitu DI Wonorejo Kulon. Kami juga akan adakan pemeliharaan, kami usulkan perbaikan rumah pintu juga kami usulkan. Dan juga kami perlu informasikan bahwa beberapa waktu lalu ada sayap bendung di Desa Ketuk yang longsor. Kami survei, kami bersurat ke DPUPR untuk selanjutnya bisa diteruskan ke yang punya kewenangan yaitu Balai Desa. Selain itu di akhir tahun kemarin kami juga bersurat ke DPUPR agar mengusulkan ke Balai Desa menormalisasi sungai-sungai yang ada di wilayah Kecamatan Butuh khususnya, dan juga di sungai-sungai yang ada di wilayah kewenangan kami. Berkenaan dengan jembatan Gandul Sidomulyo, sudah kami koordinasikan dengan bidang Bina Marga DPUPR Kabupaten Purworejo. Tahun ini baru kita usulkan pembangunannya. Kalau bisa, kalau juga desa belum berkirim surat, alangkah baiknya untuk bisa juga berkirim surat kepada Ibu Bupati Purworejo berkenaan dengan jembatan Gantung Sidomulyo itu, dengan harapan agar jembatan Gantung Sidomulyo bisa segera dibangun. Aspek yang pertama dari alas hak, yang kedua dari luasan, yang ketiga dari lokasi, dan yang keempat adalah kondisi lahan. Yang pertama dari alas hak, ada bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah. Biasanya sertifikat tidak ada, memang tidak tersin. Kemudian terdata dalam buku inventarisasi aset desa. Kemudian kalau tanah tersebut adalah tanah warga yang dihibahkan, ada surat pernyataan hibah. Dalam hal itu adalah bukan tanah desa, tanah warga yang dihibahkan kepada desa untuk pembangunan gerai. Ini yang pertama terkait dengan alasan. Kemudian yang kedua, aspek terkait dengan luasan. Luasan ini di pedoman itu disampaikan bahwa luasannya minimal itu adalah 1000. Cuma ternyata banyak yang tidak bisa 1000, maka turun lagi. Kalau nggak bisa 1800. Kemudian kalau nggak bisa 800, turun lagi, paling rendah itu adalah 600. 1800, 600. Yang mana ini nanti luasannya ini 600 ini harus memenuhi dengan ukuran panjang minimal 30 dan lebar minimal 20. Karena bentuk gerainya itu nanti adalah 30 kali 20. Sampai hari ini
pedoman di pusat belum ada opsi 2, opsi 3, opsi yang lain yang misalkan ukurannya katakanlah 19 kali 31 atau 18 kali 32 belum ada. Sehingga ini terkait dengan ukuran lahan kemarin banyak desa yang kesulitan karena ukurannya mungkin 2 meter. Ukurannya itu ada misalkan 18 kali 40 Pak. Secara luasan lebih dari 600, lebih dari 1000 bahkan 18 kali 40. Tetapi tidak memenuhi syarat seperti ini. Betul nggak Pak? Tidak memenuhi syarat karena luasannya dan bentangan panjang kali lebarnya harus memenuhi. Yang diharapkan lokasinya strategis, bisa mudah dijangkau dari mana-mana dari desa itu. Paling apa namanya bisa dijangkau, ada aksesnya mudah, jalannya memadai, dekat dengan fasilitas publik, memiliki akses listrik dan internet, kemudian mudah dijangkau oleh berbagai transportasi berada di tepi jalan. Nah ini terkait lokasi. Kemudian yang keempat ini terkait dengan kondisi. Bapak Ibu, kondisinya di sini adalah tanah yang siap bangun masyarakat. Jadi bukan tanah yang tidak siap bangun. Agrinas melalui TNI, Kodim dan Koramil, anggaran yang diberikan itu tidak ada anggaran untuk pematangan lahan. KNP tidak ada. Jadi kalau misalkan lahannya itu harus kurung atau harus dimatangkan, dikepras dan sebagainya, itu anggaran itu tidak disediakan atau tidak tersedia dari Kodim. Itu yang perlu dipikirkan. Kalau nanti yang diusulkan itu kurung 20 truk, ya bisa saja. Karena dari Kodim itu anggaran kurugan itu hanya untuk kurugan pematangan, kurugan perataan slope saja. Kalau nggak pas 20 cm Pak, 20 cm slope-nya di atas fondasi, ini fondasi di atas fondasinya yang cukup. Kurugannya hanya untuk slope, merata ke slope dulu kurang lebih 20. Ini pedoman umum dari Kemendagri. Nah, ini saja sebetulnya memang untuk dipenuhi agak susah karena kita cari lahan yang 20 kali 30 itu di desa ya susah. Yang tersedia itu biasanya cuma 2. Kalau nggak lapangan, pertama lapangan, yang kedua sawah. Biasanya kalau nggak lapangan sawah. Masih agak kecuali itu desa-desa yang punya SD yang direkrut, bukan Gunawan, Pandeglang, Sari, itu bisa menggunakan SD bekas SD yang direkrut. Itu bisa digunakan. Termasuk butuh, termasuk butuh, tapi butuh belum ya. Ini yang kemudian pedoman yang pertama yang ini harus diikuti. Kemudian ada pedoman yang kedua, next. Ini adalah surat dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi Kementerian Dalam Negeri ini juga menyurat kepada seluruh bupati wali kota di Indonesia. Itu diminta kepada gubernur, bupati, dan wali kota itu untuk mengawal pelaksanaan kegiatan di lapangan agar sesuai dengan pedoman teknis dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu penting bagi kami untuk menyampaikan, mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, pembangunan BRKDMP ini ke depan agar tidak menyisakan masalah. Jadi di dalam surat ini disum Mas, paling kiri dulu Mas, paling kiri. Ada undang-undangnya Pak, Undang-Undang 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Jadi di sini bagi lahan usulan Undang-Undang DMP yang lokasinya di LP2B atau lahan pertanian pangan berkelanjutan itu dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang 41. Yang mana di Undang-Undang 41 ini memang aturannya ketat dan ada ancaman bagi pejabat atau kepala daerah yang memberikan izin di lokasi LP2B. Jadi
undang-undang ini ada acaranya Pak pejabat yang Sangga itu jadi potong di itu sini. karena ancaman Sangga itu jadi potong di sini. Nah, Orang balik duitnya. ini bupati Bangun sisa kan orang balik, bangun dipotong. Hah? bangun Bangun tetap dipotong. Iya. Orang bangun ya duitnya hilang ya makanya. Tolong yang di LP2B di stop. Nah, ABC ini relatif kita bisa usul. Karena yang D itu disediakan lahan pengganti. Dan lahan pengganti ini harus berupa lahan siap tanam yang belum masuk pada SK LP2B. Kalau ya dengan saya siap lahan pengganti, lokasinya memiliki. Nah, ini gubernur LP2B enggak memenuhi syarat untuk lahan pengganti. Jadi lahan penggantinya itu harus berupa lahan yang di luar LP2B. Dengan ketentuan lahan pengganti itu paling sedikit 3 kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan adalah lahan beririgasi. Kemudian nomor 7, berdasarkan pertimbangan pada poin tersebut, pembangunan fisik gerai, penunjangan dan pengungkapan KDP sebisa mungkin tidak dilakukan pada lokasi LP2B atau sawah produktif dan mencari lahan alternatif lainnya. Apabila tidak ditemukan lahan alternatif, maka alih fungsi lahan pada LP2B harus mengikuti prosedur yang telah dijelaskan pada poin-poin di atas dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian permohonan persetujuan alih fungsi lahan disertai dokumen persyaratan tersebut diusulkan kepada Menteri Pertanian untuk mendapatkan persetujuan alih fungsi LP2B dan dijadikan bahan pertimbangan jawaban dari Menteri Pertanian atas permohonan tersebut yang dimohon oleh Pemrakasa. Jadi terkait dengan penggunaan lahan yang nanti usulannya di LP2B, pengajuan persetujuannya itu ke Menteri Pak. Jadi tidak ada pengajuan terkait dengan pengeluaran lahan LP2B itu ke Bupati. Bupati tidak memiliki kewenangan terkait dengan LP2B yang menyetujui untuk alih fungsi. Persetujuan alih fungsi semuanya ada di Menteri Pertanian. Jadi kalau LP2B di Kementan, LPS, LSD nanti ke Kementerian ADR. Nah, ini nanti kita sudah ada formulir dan sebagainya. Bapak Ibu nanti kita bantu karena ini memang amanat dari Kementerian Dalam Negeri bahwa terkait dengan KDP ini agar Bupati memberikan fasilitasi, memberikan bantuan kepada desa-desa. Tetapi tadi Bapak Ibu, kalau terkait dengan tata ruang, kalau Bapak Ibu sudah sesuai tata ruang, lokasinya tidak di dalam LP2B, silakan datang ke PUPR, kami bantu Pak, kita proses tadi. Tapi kalau Bapak Ibu lokasi usulannya adalah di LP2B, silakan diajukan terlebih dahulu ke Menteri Pertanian terkait dengan pengeluaran LP2B. Nanti silakan diajukan namanya permohonan KKPR. KKPR itu apa Pak? KKPR itu bahasa gampangnya izin lokasi. Fungsinya KKPR itu nanti adalah untuk mengaktifasi nomor induk berusaha KDP-nya. Jadi KDP panjenengan itu nanti operasinya itu semuanya harus punya NIP. Nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha itu nanti diaktifasi dengan KKPR. Kalau KKPR terbit sesuai nanti aktivasi NIP-nya aktif. Tapi kalau KKPR-nya tidak dimohon, NIP-nya nanti tidak bisa diaktifkan karena itu nanti harus diaktifasi. Untuk desa permohonan diajukan oleh kepala desa. Kemarin Bapak Ibu yang belum mengajukan bisa ke Pak Lurah Tegal Bondo, kemarin sudah mengajukan ya. Ada permohonannya sudah, ini sedang proses Pak ya Tegal Bondo. Jadi kalau ditanyakan saat ini sedang di BPN dan penelitian berkas di BPN. Diajukan oleh kepala desa untuk kelurahan diajukan oleh camat. Karena opininya kalau yang kelurahan nanti di kecamatan. Kemudian pengajuan tanpa proses dilayakan untuk desa yang lahannya masuk LSD mengajukan pengeluaran sesuai dengan formulir yang tersedia. Kami sudah menyediakan link, ada formulir di situ. Silakan isi. Kalau nanti kurang jelas, Bapak Ibu bisa tinggal ke dinas PUPR. Kami nanti akan bantu jelaskan semuanya. Selain yang merah-merah yang isi adalah kami. Jadi terkait dengan koordinat lokasi nanti kami yang isi. Yang penting Bapak Ibu mungkin
ke PU menunjukkan lokasinya di mana. Lokasinya di sini, titik koordinatnya nanti kita identifikasi titik 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu jadi terkait dengan ini kita perlu fasilitasi. Kemudian next berikutnya. Nah, koordinat itu paling tinggi Pak. Jadi memang nanti minimal koordinat itu ada 4. Karena lahan itu rata-rata bentuknya kan segi 4. Bila dilampirkan dilengkapi dengan surat pernyataan dari kepala desa bahwa tanah tersebut adalah tanah desa dan terdaftar di dalam buku inventarisasi aset desa. Jadi itu bukan tanahnya warga atau tanahnya orang. Kalau tanah DG, monggo nanti diselesaikan dulu hak atas tanahnya. Karena tanah DG itu kan DJ kan kosong, DJ nggak muncul, DJ desa nggak muncul, di sertifikat juga nggak ada, DJ nggak muncul, di sertifikat nggak ada. Kalau yang seperti itu kemarin kesepakatan di Satgas itu untuk dimohon sertifikatnya terlebih dahulu di BPN. Jadi disertifikatkan dulu supaya tidak ada sengketa di kemudian hari. Dia kan akan merepotkan, jangan sudah bangun, ternyata besok sama sekali kuning itu tanahnya saya, akan merepotkan buat Pak Kepala Desa terutama. Terkait dengan tanah ini kami mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, Pak Kepala Desa, Pak Lurah, untuk kita hati-hati, jangan sampai ini nanti menyisakan masalah di kemudian hari. Masalah rumahnya itu kadang itu rumitnya di belakang, artinya mana saya ngeklaim kemudian gugat ke pengadilan dan seterusnya akan berlaku. Tolong nanti seluruh kelengkapan dan administrasi bisa dilengkapi. Jadi di BPN itu nanti proses ini dilakukan dan di sini ada layanannya, ada PNBP-nya. PNBP itu apa? Gampangannya PNBP itu tarif lah, bayar. Bayarnya bukan di Pemda gratis Pak. Kami nggak mungut sama sekali. Ini yang mungut kita adalah BPN dalam rangka layanan BPN. Kayak jenengan besok, jenengan sertifikat sudah BPN dan dibayar di pengukuran. Nah kayak ini kurang lebih 350 sampai 350 tergantung pada luasan. Tergantung pada luasan. Nilai itu nanti dibayarkannya di BPN, penerimaan negara, bukan penerimaan daerah. Sifatnya itu. Jadi mungkin terkait dengan penerimaan atau pembayaran tarif yang layanan di BPN. DMP ini adalah program strategis nasional atau Stranas. Kemarin Pak Kades Galbondo menanyakan, ini kan Stranas, harusnya kan gratis. Kalau begini, gratis Pak, layanan KKPR-nya gratis Pak. Layanan KKPR-nya gratis, tetapi untuk PTP itu tetap ada PNBP. Biasanya kalau untuk yang di luar Stranas itu layanan KKPR-nya ada bayar, ada tarifnya. Untuk yang di luar program strategis nasional. Tetapi untuk strategis nasional, untuk biaya layanan PNBP KKPR-nya 0. Tetapi yang bayar adalah hanya PNBP PTP. Nah, ini sudah ada skemanya di sini. Ada tarifnya yang di tengah Mas, itu Mas, di tengah. Ini kita. Ya, persetujuan KKPR dan rekomendasi KKPR. Itu 1,5 juta, kemudian kalikan ditambah luas. Ini tarif kalau PKKPR. Nanti PTP tidak lagi ya. Nah, ini ketentuan PNBP-nya. Kemudian kalau lokasinya itu di LP2B, itu nanti menggunakan rekomendasi KKPR yang paling tinggi. Rekomendasi KKPR ini nanti tarifnya lebih mahal, karena itu pengalinya 7.250.000 ya. Dan itu saya belum bisa ngatur. Ini hitungannya berapa, nanti yang bisa hitung dari BPN. Kemudian next saja. Next. Nah ini terkait dengan LSD. Setiap lahannya di LSD, yang penting tidak di LSD2B kita dorong. Nanti Pemda akan dorong perizinan. Walaupun dia LSD. Contohnya tadi Tegalbondo Kepu, LSD tapi bukan LSD2B. Itu nanti tinggal mengajukan pengeluaran LSD. Pengeluaran LSD nanti dimohon nanti
lokasi, mau ngecek. Biasanya kalau di sini zonanya nanti kuning, itu hampir dipastikan mesti itu tidak mau bukan hampir dipastikan itu di luar RP2P. Kalau zonanya kuning, tapi kalau zonanya hijau itu 99,9% LP. Di sini bisa di-scan atau di-foto Bapak Ibu. Panjenengan foto dibuka atau HP Android panjenengan bisa cek. Terkait dengan RP2P, menurut saya beberapa kali ditemukan dan rame. Ini boleh lanjut atau enggak? Boleh lanjut atau enggak? Menurut saya kewenangan terkait RP2P bukan di tata ruang, ya. Kewenangan terkait RP2P ada di Kementerian Pertanian. Untuk kami sampaikan juga ini besok itu bahwa semuanya akan diperiksa juga oleh pemeriksa auditor BPK, BPKB juga dinyatakan. Dengan itu, monggo Bapak Ibu kita saran-saran bagaimana dengan umur saya lebih muat Pak, saya 494 desa dan kelurahan, bendino takon, bendino komplain, kayak itu solusinya berikut. Saya pusingnya sudah dari 2 bulan 3 bulan yang lalu. Artinya ini coba kita di sini sharing di Bapak Ibu. Saya melaksanakan tugas dari Pak Abu dan Pak Kepala Dinas diminta untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu supaya ini tersampaikan secara masif, secara utuh informasi ini kepada Bapak Ibu yang ada di